Oke, balik lagi barengan gua Moritz Kansil di sini dalam acara Step Back from the Game. Step back from the game maksudnya apa sih? Jadi kita kali ini ngebahas hal-hal yang di luar dari 3x3. Di luar lapangan maksudnya, kita nggak bicarain tentang pertandingan, kita hanya bicarakan teknisnya yang ada di 3x3 gitu loh. Jadi gue butuh nama EK nih, enggak? Kalau misalnya, tar dulu bawel. Kalau misalnya di streetball kan ada Skip to Mailu, terus The Professor, The Rector kali ya, keren ya? Profesor sama Rector kerenan mana? Profesor, dokter, Kok dokter kok? Enggak, siapa yang lebih hebat? magister. Hah? MacGyver? Biarkan teman-teman luar sana berdebat. Oke, jadi gini. Karena banyak sekali yang nonton pada saat 3x3 berlangsung di seri Jabodetabek, seri Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai kita balik lagi. Banyak yang menanyakan, khususnya orang-orang yang nonton di mall. Nggak semua orang yang nonton di mall itu mengerti akan 3x3 ini sendiri. Jadi gue sedikit mau mengedukasi, bukannya sok tahu ya. Mengedukasi ini maksudnya gini, banyak banget pertanyaan kayak, Bang, ini basket konvensional? Oh bukan, cuman basicnya basket konvensional. Lapangannya pun kita setengah lapangan dari basket konvensional itu sendiri. Untuk peraturannya pun hampir-hampir mirip. Cuma untuk segi waktu kita hanya menggunakan 10 menit saja dalam satu game tentunya. Nah, yang menariknya lagi, untuk skor itu sendiri kita hanya diperbolehkan 21 poin saja. Jadi sebelum 10 menit, misalnya kalian nonton nih di mall nih, kok waktu 8 menit tapi udah kelar, ya karena dia 21 poin duluan kali, dia nembak terus nih, 2 angka. Jadi cuman butuh waktu 2 menit dan kelar. Loh kok waktunya nggak habis? Iya, karena dia hanya membutuhkan waktu itu bersih itu 10 menit. Tapi kalau 21 poin sudah berhasil dicetak sebelum waktu habis, itu nggak masalah. Jadi misalnya dia cuman main 1 menit, misalnya waktunya tinggal 9 menit, tapi 21 poin, ya udah menang itu. Kayak gitu. Jadi untuk segi waktu sangat berbeda. Dari segi lapangan, cuma setengah lapangan dari lapangan konvensional. Sebenarnya kalau dari catatan sini nih ya, kalau yang gue lihat, gue googling, gue juga nggak mau sok tahu ntar banyak yang komen, wah salah tuh gini. Kalau yang di googling di sini sih gue lihat lapangannya 11 kali 11 meter ya. Jadi di sini ketahuan. Nah, untuk awal mulainya sendiri itu mulai diperkenalkan pada tahun 2007. Jadi 3x3 pertama kali dilombakan pada ajang ASEAN Indoor Games di Macau tahun 2007. Itu sendiri berkembang di Amerika Serikat tuh sebenarnya berkembang dari tahun 80-an. Jadi mungkin gini ya, mungkin sama aja kayak kita di sini kan, kalau misalnya lagi di komplek, kita main di komplek, nggak semua komplek kan punya satu lapangan ya. Mungkin ada yang cuma setengah lapangan. Nah, tuh variasi tuh pemainnya. Kalau main 5-5 kesempitan, 10 orang dalam setengah lapangan. Makanya dibikin variasi. Jadi sebelum 3x3 udah ada 3-on-3. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi menurut gue sih 3x3, 3-on-3 ya sama aja. Mungkin koreksi gue ya kalau ada yang salah. Ntar kalian bisa komen di sini. Karena kita kan membicarakan 3x3 ini kan beberapa juga peraturannya di Indonesia sendiri. Waktu si referee Bung Donald ya kita undang untuk podcast, banyak banget di awal itu masih yang abu-abu. Banyak banget peraturan-peraturan yang belum bisa digunakan. Ada peraturan yang benar-benar pokoknya masih abu-abu lah. Kalau kalian pengen ngeliat podcast yang sebelumnya, cari aja tuh. Apa sih judulnya tuh yang podcast sama Donald tuh? Time Out juga, tapi itu acara isi Time Out. Ya, jadi di situ kita ngebahas bareng referee
yang punya license FIBA tentunya di sana. Nah, di step back kali ini kita juga ngomongin tentang size bolanya nih. Yang menarik, kalau kalian orang 5-on-5 biasanya dengan size 7 ya. Ini size 6, sumpah. Gue terbiasa juga main dengan 55. Giliran tiba-tiba gue pindah ke size 6. Kecil banget kayaknya. Kayaknya lucu aja gitu loh. Tapi ya enak sih. Kalau misalnya kalian transisi biasa main 55, emang sedikit butuh waktu untuk main dengan bola ini. Terutama ini size ya kan yang sudah di approve sama si FIBA sendiri. Ini size 6. Ada kendala nggak sih kalian untuk size tentunya? Karena kan di bola basket itu sendiri kan kalau anak kecil mungkin pakai size 5 ya. Kalau yang 5-on-5 ya tadi size 7. Ini size 6. Kalau gue sedikit ada masalah sih. Kalau misalnya gue main biasa 5-on-5 terus gue pakai size 6, terlalu ringan aja kayaknya. Lebih proper sih pakai yang size 7 kayak gitu. Oke, terus kita udah ngomongin bola. Lapangan tadi udah 11x15. Dia menggunakan karpet lapangannya, ada karpet khusus. Jadi kalian jangan kaget tuh kalau misalnya kalian datang lebih awal, biasanya datang ke mall tuh ngeliatin kok dipasang-pasang kayak karpet gitu sih. Emang enak apa ya? Sumpah enak banget, apalagi kalau lo pakai sepatu yang proper ya, emang buat di indoor. Itu enak banget asli, karena lo nggak bakal licin, sepatunya bakal keset banget. Ditambah lagi bolanya juga emang khusus buat di lapangan yang pakai karet gitu. Nah, tadi lapangan kita udah 15x11, terus pakai karpet juga. Karpetnya karpet khusus ya, kayak karet gitu. Terus dari tinggi size ringnya sama lah, tinggi ringnya sama, size ringnya juga gue yakin sama. Apalagi ya pertanyaan-pertanyaan orang mall waktu itu ya. Apalagi? Peraturan. Iya, peraturan 3 pemain. 3 pemain dengan 1 substitution player, pemain cadangan. Jadi totalnya 4. Nah, di sini yang menarik adalah setiap kali tim itu bertanding, mereka nggak punya coach. Jadi salah satu pemain punya two-way player. Two-way player tuh gini, lo bisa ada kalanya lo jadi pemain, ada kalanya lo jadi si pelatih sendiri atau nggak kaptennya biasanya. Makanya kadang-kadang si orang-orang yang nonton di mall kadang-kadang gini, bingung. Itu ngapain sih orang ribet banget teriak-teriak mulu? Karena itu tadi mereka itu mempercayakan satu rekan timnya untuk nge-coach buat mereka, nge-coachin mereka lah kayak gitu. Larangan keras adalah buat mereka yang kasih coaching, khususnya pelatih beneran ya. Misalnya mereka lagi tanding di dalam nih, tiba-tiba pelatih benerannya lagi nonton di lantai 2, kan karena di area mall ya. Why? Defense. Nah, itu kalau wasit tahu, makanya kadang-kadang prit. Nah, dia ngasih gini nih. Technical maksudnya. No coaching. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan di 3x3 sendiri nggak ada tuh yang namanya coach gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada two-way player, ada satu pemain yang memiliki 2 bagian, maksudnya di lapangan dia sebagai pemain, terus ntar kalau dia substitution dia nge-coaching tuh temen-temennya kayak gitu. Jadi menurut gue sih kalau 3x3 sama 5-on-5 balik lagi ke kaliannya ya, apalagi yang nonton. Yang nonton mungkin sedikit bingung mungkin ya, karena kan biasa dengan 5-on-5 yang lo pasti ada fast break ya, dapat bola, defensive rebound, lari ke depan, fast break. Kalau ini kan nggak ada fast break, paling lo satu tim itu hanya boleh offense 12 detik. Makanya kadang-kadang orang baru megang bola kena shot clock, karena kelamaan megang bolanya. Kalau di 3x3 dia hanya boleh offense itu 12 detik aja. Jadi kalian itu kadang-kadang yang nonton di mall juga, kok cepet banget dah, itu kok diperingetin lagi, emang peraturannya kayak gitu.
Nah, untuk lengkapnya nanti kita bahas tentang wasitnya, tentang peraturan-peraturan yang mungkin di sini belum terlalu diulas. Ya, jadi pantengin terus acara Step Back ini. Ya, buat kalian jangan lupa nanti di tahun 2023 kita bakal keliling lagi bersama kalian tentunya. Sampai jumpa di kota kalian masing-masing. Bye bye. Step back. Step back gitu. Kalau pakai bangku nggak enak ya? Diri dong bang. Hah? Diri dong. Step back. Iya kan? Susah juga ya. Udah.